Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Dwi Prasetyo, 2. Muhirfan Mustafa, 3. Rizky Puji Rahayu, 4. Fandi Andika, dan 5. Wiji Agus Setiawan. Jangan lupa like, comment, and share ya. Selamat menonton. Organisasi regional adalah organisasi yang hanya berada di kawasan yang sama. Kegiatan organisasi regional juga meliputi berbagai bidang. Yang pertama, Association of Southeast Asian Nations atau yang disebut dengan ASEAN adalah organisasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN dipraaksarai 5 tokoh dari 5 negara di Asia Tenggara. Kelima tokoh tersebut adalah Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia; Tuan Abdul Rajab, Pejabat Perdana Menteri Malaysia; S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura; Sanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand; Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Kelima tokoh ini sepakat membentuk sebuah organisasi yang diharapkan mampu melindungi kepentingan negara-negara Asia Tenggara, serta mampu meningkatkan kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara. Kelima tokoh tersebut mengadakan pertemuan pada 8 Agustus 1967 dan melakukan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pembentukan ASEAN disebabkan adanya kesamaan latar belakang kehidupan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Kesamaan tersebut adalah kesamaan budaya, bahasa, adat, tata krama, dan pola kehidupan. Kesamaan nasib sebagai negara bekas jajahan negara asing. Kesamaan letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. Yang kedua, Asia Pacific Economic Cooperation atau yang sering disingkat dengan APEC merupakan organisasi yang menangani kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan di bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan APEC atas prakarsa Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Pembentukan APEC dilatar belakangi oleh perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia yang tidak pasti. Oleh karena itu, negara-negara di Asia Pasifik merasa perlu adanya forum non-formal untuk membicarakan liberalisme perdagangan dan investasi. Pembentukan APEC didorong oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, bayangan kegagalan Uruguay Round yang dikhawatirkan akan meningkatkan proteksionisme. Munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti NAFTA dan AFTA, perubahan politik dan ekonomi di Rusia dan Eropa Timur. Adanya pemikiran bahwa kemajuan perekonomian suatu negara dapat dicapai jika didorong oleh pasar ke arah integrasi ekonomi baik regional maupun internasional. Tujuan APEC dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: menjalin kerjasama ekonomi antar negara di Asia Pasifik, meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, memperkuat kemampuan negara anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk dalam forum multilateral yang lebih luas. Yang ketiga, Masyarakat Ekonomi Eropa atau yang disingkat dengan MEE merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang bersifat regional antara negara-negara di kawasan Eropa. Pembentukan MEE dilakukan sebagai upaya mempersatukan negara-negara Eropa setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 1 Juni 1955, keenam negara tersebut mengadakan pertemuan di Messina, Italia. Pertemuan ini menghasilkan keputusan mengangkat Menteri Luar Negeri Belgia, Henry Spaak, sebagai ketua komite untuk membentuk lembaga kerjasama dalam bidang ekonomi. Henry Spaak menyusun dua rencana sebagai berikut: menyusun Europa Economic Community atau EEC
atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang kedua, menyusun Eropa Atomic Energy Community Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Pembentukan MEE memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dan hubungan harmonis dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menghapus bea masuk dan pembatasan ekspor impor di antara negara-negara anggota, meningkatkan tarif tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara anggota, memberikan bantuan dana kepada negara-negara anggota yang masih rendah pendapatan negaranya. Yang keempat, Uni Eropa atau European Uni. Masyarakat Ekonomi Eropa mulai berganti nama menjadi Uni Eropa pada tanggal 7 Februari 1992 melalui perjanjian Maastricht yang ditandatangani di kota Maastricht, Belanda. Perjanjian ini ditandatangani oleh 12 negara anggota MEE, yaitu Spanyol, Prancis, Italia, Jerman, Belgia, Belanda, Luxembourg, Yunani, Denmark, Irlandia, Portugal, dan Inggris. Yang kelima, North America Free Trade Agreement atau yang disingkat dengan NAFTA merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang anggotanya terdiri atas beberapa negara di kawasan Amerika Utara. NAFTA bertujuan memudahkan negara anggota dalam kegiatan perekonomian. NAFTA merupakan area perdagangan bebas terbesar kedua setelah Uni Eropa. Pada tahun 1991, Meksiko tertarik untuk bergabung dalam kerjasama antara Kanada dan Amerika Serikat. Pada tanggal 17 Desember 1992, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menyepakati pembentukan North America Free Trade Agreement (NAFTA). Pembentukan NAFTA ditandatangani oleh Perdana Menteri Kanada, Brian Mulroney, Presiden Meksiko, Carlos Salinas de Gortari, dan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Meskipun NAFTA resmi dibentuk pada tahun 1992, NAFTA baru melakukan kegiatan pada 1 Januari 1994. Pembentukan NAFTA bertujuan menghapus hambatan perdagangan dan investasi antar negara anggota. Hingga saat ini NAFTA hanya beranggota 3 negara di kawasan Amerika Utara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Yang keenam, China ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat dengan CAFTA. Selain bekerja sama dengan sesama ASEAN, negara-negara anggota ASEAN bekerja sama dengan Tiongkok. Kerjasama antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok diatur dalam perjanjian China ASEAN Free Trade Area. CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Sebelum dideklarasikan CAFTA pada tahun 2002, negara-negara ASEAN menyusun sebuah perjanjian yang disebut AFTA, yang anggotanya terdiri dari negara-negara ASEAN. Pada tahun 2006, Tiongkok bersama negara-negara ASEAN menandatangani perjanjian ASEAN Free Trade Area. CAFTA mulai berlaku pada tahun 2010. Maksud pendirian CAFTA untuk mendorong laju perekonomian di Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Dengan berdirinya CAFTA, diharapkan dapat memperluas jaringan perdagangan ke seluruh ASEAN dan Tiongkok dengan tarif pajak sangat kecil. Tujuan pendirian CAFTA adalah sebagai berikut: meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok, memperdalam keterbukaan kepada dunia luar secara menyeluruh, menyesuaikan struktur industri Guangxi, meningkatkan daya saing para industri, meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN dan Tiongkok di bidang iptek, pendidikan, budaya, kesehatan, ekologi, dan sosial. South Asian Association for Regional Cooperation (SAR) didirikan pada 8 Desember 1985 di Dhaka.
Bangladesh oleh negara-negara ASEAN Selatan yaitu Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka. SARS bermarkas di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SARS dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan berdirinya SARS untuk membangun perekonomian negara-negara anggota ASEAN Selatan. Momen penting dalam organisasi SARS adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. Selain memiliki anggota tetap, SARS juga mempunyai 9 negara pengamat, yaitu Australia, China, Uni Eropa, Iran, Jepang, Mauritius, Myanmar, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Sekian video materi tentang organisasi regional dari kami.